Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah, hanya kepada Allah, berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, kita manusia yang kecil ini, yang hina ini, masih diberi kesempatan untuk hidup sampai pada saat hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada ibu-ibu anggota program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian selanjutnya kami minta tolong kepada ibu-ibu duduknya seperti pertemuan biasanya. Kita membentuk lingkaran ya, setengah lingkaran atau huruf U biar mudah. Jadi saya bisa lihat ibu-ibu, ibu-ibu juga bisa lihat saya. Ya, kita udah membentuk lingkaran. Kemudian untuk itu saya ingin absen mulai dari Ibu Lili ada, Bu Salimah ada ya, Ibu Siti ada ya, Bu Aisyah. Oke. Sepertinya alhamdulillah hari ini sempat hadir semua. Nah, sebelum mulai kepada inti dari acara, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ibu, kita lanjut ya materi bulan sebelumnya, yaitu pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yang pada hari ini kita masuk ke langkah 3, yaitu menyusun anggaran. Nah, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu yaitu flip chart 1B. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa buka. Bu Lili itu sebulannya 240.000. Kemudian suaminya Pak Rusli itu 900.000. Nah, bantuan PKH-nya itu jumlahnya 450.000. Bantuan BPNT atau sekarang sembako 110.000. Nah, total pemasukannya itu Bu 1.700.000 dalam sebulan. Nah, tapi di sini juga ada pengeluarannya Bapak Ibu. Itu uang jajan anaknya itu Dewi. Nah, itu 10.000 per hari, 140.000 dalam satu bulan. Kemudian susu untuk anaknya Ita itu 150.000 dalam satu bulan. Kemudian tabungan Dewi 40.000 per bulan. Tas sekolah Agus 100.000. Belanja harian itu 20.000 per hari. Cukup nggak Bu? Pengeluarannya 1.900.000. Nah, minus Bu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita mencoba untuk milih nih, mana ini yang betul-betul butuh, mana yang cuman kepengen. Misalnya duit ada 20.000, harusnya untuk misalnya beli gas habis deh nih, tambah 5.000 lagi kan, 25 dari gas ya. Tapi ada mamang bakso lewat, pengen lah makan bakso nih. Nah, kalau memang gas habis, itu dahulukan yang gas, jangan bakso dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini kita harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Kalau keinginan itu bisa ditunda. Macam tadi ya, makan bakso misalkan. Nah, itu bisa ditunda. Nah, kalau kebutuhan itu kira-kira Bapak Ibu kalau kita tidak penuhi, misalkan seperti ini. Bapak Ibu, mohon maaf misalkan terjatuh dari motor, segera harus dibawa rumah sakit. Nah, kalau itu kita tunda, bahaya nggak? Iya, bahaya Bapak Ibu. Itu kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan sangat mendesak. Itu harus segera kita bawa ke rumah sakit untuk berobat. Nah, kalau keinginan kira-kira nih, ibu-ibu pergilah ke pasar Kamis ya, terus lihat baju.
bagus, cantik kali lah baju warna pink nih. Kira-kira kalau ibu-ibu nggak beli baju itu, masih bisa nggak pakai baju yang lain? Nah, iya masih bisa. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana namanya yang keinginan. Nah, dari Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain kuis. Nah, bermain kuis ya, biar refresh dikit ataupun segar otak Bapak Ibu tuh nggak pening dengar saya ngomong di depan ini, nggak pusing kepalanya ya. Nah, jadi di sini saya ingin bilang, kalau saya bilang misalnya A itu bagian dari kebutuhan atau keinginan, Bapak Ibu angkat tangan ya. Nah, di sini saya bilang, kalau misalnya saya bilang bayar listrik, kebutuhan atau keinginan? Oh, betul ya. Kalau bayar listrik itu kebutuhan, kalau nggak bayar mati listriknya Bapak Ibu. Nah, terus uang jajan, kebutuhan atau yang bilang kebutuhan angkat tangan. Oh, ada yang bilang kebutuhan, ada yang bilang keinginan. Ya, jadi kalau kebutuhan itu uang jajan itu keinginan ya. Nah, biar mempermudah, kalau misalnya saya bilang uang jajan, kalau misalnya kebutuhan itu angkat satu tangan, tapi kalau keinginan dua tangan. Nah, tadi agak bingung kita ya, angkat semua tangannya, bingung jadinya. Nah, sekarang saya bilang tas sekolah baru. Wah, udah mulai betul nih. Itu merupakan keinginan ya. Kemudian arisan. Nah, arisan kalau kita sudah main, udah ikut, itu kebutuhan, harus bayar Bu ya. Kan kita minjam, dipinjami uang. Tanpa adanya biasanya kelebihan bayar. Kemudian makanan dan susu. Ya, betul, itu kebutuhan. Perlengkapan mandi dan cuci. Nah, betul. Kalau nggak pakai sabun, nah macam mana lah kita mandi Bapak Ibu? Cara gosok gigi nanti balik pula zaman dulu kan, pakai apa nih, serabut pinang terus pakai arang. Kayaknya nggak ada lagi lah sekarang Bapak Ibu ya di sini yang kayak gitu. Kemudian tabungan. Nah, tabungan ini juga merupakan kebutuhan ya. Jadi berjaga-jaga seperti tadi, seandainya kita kena musibah, nauzubillah ya, jatuh dari motor atau misalnya kecelakaan kerja, tertimpa buah sawit atau kena dodo sawit. Nah, itu kita punya tabungan untuk bisa bawa biaya ke rumah sakit gitu, ataupun biaya yang menunggu, misalnya punya kartu KIS ya. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini ada lagi nih, rokok itu apa Bu? Wah, kalau bapak-bapak bilangnya nih kebutuhan, ibu-ibu bilangnya keinginan. Nah, jelas lah bapak-bapak nih kalau nggak ngerokok pening malahnya. Jadi rokok itu merupakan keinginan Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita upayakan untuk berhenti sebenarnya. Itu cuman ibaratnya kitanya aja yang mungkin agak susah untuk berusaha berhenti merokok. Pulsa telepon. Nah, pulsa telepon ini juga kebutuhan. Kalau Bapak nggak punya pulsa, nanti nggak bisa telepon. Misalnya kalau kerjanya lebih sering pakai telepon, ataupun takut ya kalau ada apa-apa, jadi kita bisa telepon. Gas. Nah, gas ini juga kebutuhan. Jadi kita simpulkan Bapak Ibu, dari yang saya sebutkan tadi itu kebutuhan. 1, biaya listrik. 2, bayar utang. 3, arisan. 4, makanan dan susu. 5, alat mandi dan cuci. 6, tabungan. 7, pulsa telepon. 8, gas. Nah, yang merupakan keinginan atau yang bisa ditunda itu uang jajan, tas sekolah baru, dan rokok. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tuh harus sesuai Bapak Ibu ya. Pernah nggak dengar peribahasa tuh besar pasak daripada tiang? Maksudnya tuh besar atasnya nih, tapi tiangnya kecil. Bikin rumah tapi tiangnya dari dahan sawit. Nah, dari pelepah sawit. Nggak bisa Bapak Ibu menopang kita di atas. Jatuh kita rame-rame nanti. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi. Jadi kita harus bisa mengurangi, menunda, bahkan kita harus membatalkan kalau memang itu
hanya sebatas keinginan. Nah, dari yang tadi, dari tabel yang di atas, berarti uang jajan itu bisa kita kurangi. Kemudian membeli tas baru bisa kita tunda. Bilanglah ke anaknya, misalnya kalau tasnya masih bagus, cuman warnanya agak pudar, bilanglah nak, nanti kalau misalnya bantuan PKH di bulan berikutnya keluar, insya Allah kita belikan tas. Nah, kita cari yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Jadi kita pintar-pintar lah buat ngasih pengertian ke anak. Kadang juga di sekolah nih, karena lihat kawan pakai tas baru, anaknya juga mau minta tas baru. Nah, jadi kita lah Bapak Ibu yang bisa kasih pengertian ke anak-anak kita. Kemudian rokok. Nah, rokok ini Bapak Ibu sudah jelas ya. Ada bacaan di bungkusnya itu. Rokok dapat menyebabkan kanker, terus jantungan, hipotensi. Nah, semuanya di situ judulnya yang berbahaya. Nggak ada misalnya rokok bisa membuat kaya, rokok misalkan dapat hidup sehat. Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan di atasnya rokok membunuhmu. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai muslim itu sudah jelas kalau rokok itu berbahaya, bisa membahayakan diri, kita bisa mati. Nah, itu zolim. Kita zolim, menzolimi diri sendiri, itu berdosa Bapak Ibu. Jadi untuk bapak-bapak yang juga ada yang hadir atau ibu-ibu, coba nasihati pelan-pelan suaminya. Maksudnya rokoknya bang, cobalah dikurangi. Misalnya kalau pengen ngerokok, cari batang kayu itu bakar Bu. Atau sekalian obat nyamuk aja. Jangan Bapak Ibu ya, nanti suaminya meninggal, susah pula kita cari makan kan. Nah, itu cuma gurauan aja Bapak Ibu ya, jangan diambil hati. Jadi untuk rokok, saya berdoa semoga bapak-bapak yang masih merokok, yang suaminya masih merokok, itu bisa berhenti dengan segera. Amin. Nah, kemudian di sini kita masuk ke menyusun anggaran bulanan. Nah, jadi kita harus punya Bapak Ibu ya. Misalkan gini, kalau misalkan suami kita kerja, udah jelas nih gajinya 1 minggu misalnya 200.000, berarti kalau dalam 1 bulan 4 minggu 800.000. Nah, langkah baiknya kita tuh membuat biaya ataupun catatan biaya pengeluaran. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang belum bisa nulis? Nah, itu nanti bisa minta bantu sama anaknya. Misalnya tadi udah tahu ya mana kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi ditulis Bu, bulan ini beli beras berapa kilo, kemudian gas berapa tabung, minyaknya, gulanya. Nah, jadi Bapak Ibu itu udah punya gambaran gitu, udah tahu misalnya kebutuhan saya bulan ini tuh kalau di total itu di luar yang ada misalnya mendadak ya, misalnya sakit tadi. Nah, itu kalau gaji kita tuh sebulan sudah dapat diperkirakan 1.500.000, kalau pengeluarannya 1.400.000, berarti kan masih ada 100.000. Nah, 100.000 itu kan bisa kita tabung untuk tadi ibaratnya kalau ada musibah dan lain sebagainya. Nah, ngerti Bapak Ibu ya? Jadi saya harap untuk saya juga, untuk Bapak Ibu, kita bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan udah tahu ya, udah tahu kalau tadi yang bisa kita kurangi yang berupa keinginan, kita kurang-kurangi. Kalau jajan itu saya rasa kalau nggak dikasih kasihan juga anaknya, tapi kita kurangi. Misalnya 1 hari itu 5.000 dibuat 3.000, ataupun misalnya 10.000 jadikan 9.000 gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi saya minta tolong setelah pulang dari sini, sekiranya Bapak Ibu nanti di rumah itu Bapak Ibu bisa ya mempraktikkan tadi untuk mengatur kebutuhan dan keinginan tadi. Intinya itu aja, kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, nanti kalau sudah ada kebutuhan, kita pentingkan lagi mana yang paling mendesak. Nah, gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga nggak banyak. Nah, mungkin kita bertemu lagi di sesi berikutnya ataupun di pembelajaran di bulan depan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Untuk pembelajaran kita pada hari ini,
Nah ya, alhamdulillah kita muslim semua ya. Kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.